Saudara-saudara sekalian, marilah kita membahas topik baru, yaitu mengenai ineransi Alkitab. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, bahwa karena dosa, manusia dan Allah terpisah oleh jarak. Namun kita masih bisa mengetahui firman-Nya melalui Alkitab. Secara umum pun para pengkhotbah atau pendeta akan menyampaikan firman Allah yang terdapat dalam Alkitab. Terdapat beberapa kitab yang berasal dari ucapan Allah secara langsung, dan sang penulis akan mencatat perkataan Allah tersebut. Misalnya adalah kitab Amos. Alkitab berbeda dengan buku lainnya, karena Alkitab memiliki beberapa keistimewaan, yaitu Alkitab merupakan buku terlaris di dunia. Alkitab telah didistribusikan sekitar 9 miliar sejak tahun 1947. Alkitab telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 800 bahasa, dan Alkitab dimiliki oleh lebih dari 200 negara. Faktanya, Alkitab ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun dan ditulis oleh kurang lebih 40 penulis. Kitab Perjanjian Lama ditulis sekitar tahun 1500 sebelum Masehi, dan kitab terakhir pada Perjanjian Baru ditulis sekitar tahun 100 Masehi. Isi Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru tentu memiliki keterkaitan. Sebelum menggunakan kertas, Alkitab dicatat menggunakan bahan tulis kuno yaitu batu, tanah liat, papirus, dan kulit. Pada zaman Musa, Allah menuliskan 10 perintah Allah pada 2 log batu. Lalu mengapa kini Alkitab ditulis pada kertas? Hal ini disebabkan karena bahan tulis kuno sebelumnya memiliki kelemahan. Misalnya batu dan tanah liat yang mudah pecah, serta papirus yang mudah rusak juga berjamur. Mungkin sebagian orang akan bertanya, apakah Alkitab memang benar berasal dari Allah dan bukan karangan manusia? Saudara-saudara, Alkitab tentu berasal dari Allah karena Alkitab dapat memberi pengetahuan dan dapat memprediksi masa depan. Pada zaman Nuh, orang-orang belum mengenal fenomena hujan, banjir, ataupun kapal. Lalu bagaimana cara Nuh membuat bahtera? Tentu Allah sendirilah yang memberi pengetahuan kepada Nuh mengenai cara membuat bahtera tersebut agar ia dan keluarganya dapat selamat dari air bah. Berkat pengetahuan tersebut, Isambard K. Browning mendapat inspirasi untuk membuat kapal seperti Nuh. Selain itu, Daniel pun membuat mengenai tanduk pada Daniel pasal 8 dan pasal 11. Daniel mendapat penglihatan mengenai sebuah tanduk besar yang akan patah dan digantikan oleh 4 tanduk lainnya. Pada surat Daniel pasal 8 ayat 26 hingga 27, Allah menyuruh Daniel untuk menyembunyikan penglihatan tersebut karena hal itu berkaitan dengan masa depan. Daniel tidak memahami arti dari penglihatan tersebut. Namun ternyata arti prediksi tersebut adalah terpecahnya kerajaan Alexander Agung yang sangat kuat menjadi 4 bagian. Alexander Agung tidak mati oleh pedang melainkan oleh penyakit yang dideritanya. Penglihatan Daniel ini terjadi pada tahun 550 sebelum Masehi, sedangkan kematian Alexander Agung serta terbaginya kerajaan tersebut terjadi pada tahun 323 sebelum Masehi. Berarti saudara-saudara, Alkitab telah memprediksi peristiwa tersebut 227 tahun sebelumnya. Selain itu, kitab Mika pun pernah memprediksi kelahiran Mesias di Bethlehem. Mungkin sebelumnya kita meragukan kebenaran firman Allah dalam Alkitab. Namun, kini kita tahu bahwa Alkitab memang benar-benar berasal dari Allah. Karena apabila terdapat seseorang atau sesuatu yang dapat memprediksi masa depan serta benar 100%, maka orang atau buku tersebut benar-benar dikirimkan langsung oleh Tuhan. Pernahkah kita melihat suatu buku atau seseorang yang dapat memprediksi masa depan dengan 100% akurat? Tentu tidak. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa Alkitab benar-benar dikirimkan oleh Allah. Apakah saudara-saudara pernah mendengar surat Thomas? Jika Anda pernah mendengarnya, mungkin Anda pun pernah bertanya demikian. Mengapa surat Thomas tidak disertakan ke dalam Alkitab? Bapak Gereja menolak untuk memasukkan surat Thomas ke dalam Alkitab karena terdapat perbedaan antara surat Thomas dan Injil lainnya. Seperti yang kita ketahui di dalam Injil Markus 15:34 berbunyi demikian. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Namun di dalam surat Thomas dituliskan bahwa saat Tuhan Yesus berada di kayu salib, dia berkata, kekuatanku, kekuatanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Hal tersebut dianggap keliru karena sebenarnya perkataan Tuhan Yesus saat berada di atas kayu salib itu terdapat dalam kitab Mazmur 22 ayat 1 yang berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Rusa di Kala Fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku.
Saudara-saudara, sekarang marilah kita membaca kitab 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Arti kalimat diilhamkan Allah adalah Allah yang bersabda atau Allah yang berfirman. Saudara sekalian, kita semua tahu bahwa pada zaman dahulu belum ada teknologi komputer atau percetakan, sehingga kitab pun ditulis secara manual menggunakan tangan. Pada saat itu para juru tulis, yaitu orang-orang yang duduk dan menyalin naskah asli dengan tangan, melakukan pekerjaan mereka dengan serius, karena mereka beranggapan bahwa kesalahan sekecil apapun dapat menimbulkan perbedaan yang besar. Sekelompok juru tulis menganggap pekerjaan mereka lebih serius dibandingkan yang lainnya, karena mereka menyadari bahwa mereka bekerja untuk Allah, dan tulisan yang sedang mereka salin pun merupakan firman Allah. Terdapat sejumlah aturan mengenai salinan perjanjian lama, di antaranya itu, salinan perlu ditulis menggunakan tinta khusus, setiap huruf dari setiap kata diberi spasi persis tebal satu rambut dari huruf sebelumnya. Selain itu, mereka tidak pernah menulis huruf sekecil apapun dari ingatan mereka. Namun, terdapat sebuah kelompok yang memiliki peraturan lebih ketat, yaitu kelompok Masoret, yang perfeksionis. Dalam penulisan kitab perjanjian lama, terdapat aturan orang Yahudi, yaitu kitab harus ditulis oleh nabi, penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan, dan menggunakan bahasa Israel. Lalu saat ini di mana tempat penyimpanan naskah perjanjian lama, ribuan salinan surat perjanjian lama telah hilang karena ketelitian para juru tulis yang berpikir bahwa apabila sebuah salinan telah menua atau memudar, maka mereka harus menguburnya atau membakarnya agar tidak disalah tafsirkan oleh orang lain. Mungkin sebagian orang masih meragukan keakuratan salinan perjanjian lama. Mungkinkah surat perjanjian lama saat ini yang kita pegang berbeda dengan surat aslinya? Pertanyaan ini telah terjawab oleh penemuan gulungan laut mati pada tahun 1948 oleh seorang anak yang menemukan beberapa gulungan kulit dengan tulisan kuno pada gua kecil. Melalui penemuan ini, dapat diketahui bahwa ternyata ratusan gulungan tersembunyi pada gua-gua di sekitar Laut Mati. Di sana ditemukanlah gulungan kitab Yesaya. Apabila dibandingkan antara surat Yesaya yang kita baca saat ini dengan surat Yesaya yang diproduksi 900 tahun yang lalu, kita bisa mendapati bahwa terdapat kecocokan hampir setiap kata pada keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian lama yang kita pegang saat ini benar dan tidak direkayasa. Naskah salinan perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani dan tidak dibakar atau dikuburkan seperti naskah perjanjian lama, sehingga terdapat lebih dari 5.700 manuskrip tua berisi perjanjian baru. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian baru memiliki jumlah salinan yang lebih banyak dibandingkan buku-buku kuno lainnya seperti The Iliad, History of Herodotus, dan Josephus Charisward. Selain itu, terdapat sejumlah manuskrip yang disalin beberapa tahun setelah perjanjian baru selesai ditulis. Misalnya adalah papirus John Ryland yang mengandung Injil Yohanes. Dalam penulisan kitab perjanjian baru terdapat beberapa aturan, diantaranya yaitu kitab harus berasal dari Allah, ditulis oleh para nabi atau rasul, dapat dibuktikan kebenarannya, memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia, dan digunakan oleh pengikut Kristus. Banyak pengkhotbah kuno yang hidup beberapa tahun setelah Alkitab ditulis. Mereka mengutip ayat-ayat dalam Alkitab, misalnya Ignatius yang hidup pada tahun 70 hingga 110 Masehi, lalu Polikarpus yang hidup pada 70 hingga 156 Masehi. Apabila kita tidak memiliki satupun salinan tertulis mengenai perjanjian baru, kita dapat menggunakan gabungan dari kutipan pengkhotbah kuno. Apabila kita membandingkan perkataan para pengkhotbah tersebut dengan kitab yang kita pegang saat ini, maka kita akan menemukan banyak kesamaan. Kita mungkin pernah bertanya, apakah mungkin surat asli perjanjian lama dan perjanjian baru mengalami kesalahan penulisan? Karena bagaimanapun para nabi serta rasul adalah manusia, perlu kita ketahui bahwa surat yang ditulis oleh para nabi dan rasul diilhami oleh Tuhan dan tidak mengandung kesalahan. Akan tetapi ketika orang lain mulai menyalinnya, terkadang mereka melakukan kesalahan, namun biasanya kesalahan tersebut sangatlah kecil atau kebetulan. Kesalahan kecil terjadi karena perubahan bahasa, namun tetap mengandung arti yang sama. Kesalahan-kesalahan tersebut biasanya berupa kesalahan penggunaan kata e dan de, dan lain sebagainya. Berdasarkan pembahasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa semua salinan Alkitab saat ini lebih dari 99% akurat.
Saudara-saudara, kita harus bersyukur karena saat ini kita bisa memiliki, membaca, dan memahami Alkitab dengan bahasa yang kita gunakan. Karena pada zaman dahulu, kegiatan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa lain sangatlah dilarang. Seorang tokoh bernama William Tyndale berusaha menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa, namun ia malah dihukum mati. Akan tetapi berkat kasih karunia Allah, kini kita dapat membaca firman-Nya setiap saat. Kini, yang menjadi pertanyaan hanyalah apakah kita mau untuk membaca dan memahami firman Allah tersebut? Baik saudara-saudara, sekarang marilah kita membahas topik baru yaitu mengenai image of God. Saudara-saudara, pernahkah Anda berpikir apa itu manusia? Bagaimana manusia diciptakan dan apa istimewanya manusia? Dulu ketika saya masih menempuh pendidikan di SMA, saya pun sering berpikir demikian. Mata pelajaran favorit saya saat itu adalah sejarah. Walaupun saat ini saya menempuh pendidikan di Prodi Pendidikan Akuntansi. Saya sangat menyukai sejarah dan materi favorit saya adalah mengenai peradaban kuno. Pada kelas 1 SMA, saya pun sempat membaca teori Charles Darwin mengenai evolusi manusia. Pada saat itulah muncul keraguan dan pertanyaan di benak saya mengenai penciptaan. Namun, saat ini saya telah mengerti dan mendapatkan jawabannya. Mungkin jika kita bertanya kepada para ilmuwan mengenai manusia, mereka akan mendefinisikan manusia sebagai Homo sapiens, yaitu spesies primata dari golongan mamalia yang memiliki otak dengan kemampuan tinggi, seperti yang terdapat dalam buku-buku sejarah. Sebagian dari kita mungkin tahu teori evolusi menurut Charles Darwin yang paling sering diperdebatkan. Ia mengemukakan bahwa manusia merupakan hasil evolusi dari kera. Namun pertanyaannya, apakah teori tersebut benar? Secara pribadi saya tidak setuju dengan teori tersebut karena hal ini bertentangan dengan isi Alkitab, dan juga apabila manusia adalah evolusi dari kera, mengapa saat ini kita menemukan kera yang jelas-jelas berbeda dengan manusia? Saudara-saudara, marilah kita membaca kitab Kejadian 1 ayat 26 hingga 28. Berfirmanlah Allah, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Seperti yang dapat kita lihat pada ayat 26, Allah mengatakan bahwa ia menjadikan manusia menurut gambar dan rupanya atau imago Dei. Hal ini menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang istimewa. Apabila kita segambar dan serupa dengan Allah, mengapa kita tidak sama persis seperti Dia yang memiliki kekuatan luar biasa? Perlu ditegaskan bahwa segambar itu mungkin tidak sama persis, namun memiliki keserupaan. Bukankah kita dengan orang tua kita pun tidak sama persis dan hanya memiliki keserupaan pada bagian tertentu? Saudara-saudara, selanjutnya marilah kita membahas topik baru yaitu mengenai teologi dan sains. Saudara, pernahkah Anda berpikir bahwa ilmu pengetahuan dan firman Allah itu bertolak belakang? Mengapa demikian? Apakah benar kedua hal tersebut bertolak belakang atau kita saja yang kurang memahaminya? Dan mana yang harus kita percaya, teologi atau sains? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan teologi dan sains. Secara etimologis, kata teologi berasal dari bahasa Yunani yaitu theos yang berarti Allah dan logos yang artinya logika, perkataan, dan pikiran. Jadi dapat disimpulkan bahwa teologi adalah berpikir atau berbicara tentang Allah. Teologi melibatkan hal nyata yang dapat diterima oleh akal dan hal tidak nyata yang sulit diterima oleh akal. Lalu, apa itu sains? Sains adalah sekumpulan pengetahuan dan cara-cara untuk mendapatkan juga menggunakan pengetahuan itu. Saudara-saudara, sebenarnya Allah menciptakan sains agar dapat mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi manusia seringkali berlaku sombong dan berusaha menyamai kedudukannya dengan Allah. Salah satu kosmonaut Rusia yang bernama Yuri Gagarin berkata bahwa ia telah pergi ke ruang angkasa namun ia tidak menemukan Tuhan yang dipercayai oleh orang-orang Kristen. Selain itu, manusia pun pernah menyombongkan kapal Titanic yang memiliki kemewahan dan teknologi canggih.
Desainer kapal, kapten, kru, agen pelayaran, dan para penumpang sangat yakin bahwa Titanic tidak dapat tenggelam sekalipun tangan Tuhan yang melakukannya. Ketika kapal Titanic telah menabrak bongkahan es, awak kapal dan sejumlah penumpang masih meyakini bahwa Titanic tidak akan tenggelam. Namun pada akhirnya Titanic dinyatakan tenggelam dan telah menewaskan 1.517 orang. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada ilmu pengetahuan yang sempurna, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan harus terus berkembang. Kita tidak boleh menyombongkan hal itu dan meremehkan Allah. Namun, selain orang-orang yang menyombongkan ilmu pengetahuan, terdapat beberapa ilmuwan yang dapat dijadikan teladan karena imannya kepada Allah. Johannes Kepler adalah salah satu ilmuwan yang mempercayai eksistensi Tuhan. Sebelum menjalani karirnya sebagai ilmuwan, ia berencana untuk menjadi seorang teolog. Kini, ia melihat langit dan astronomi sebagai bentuk kemuliaan Allah. Ia juga meyakini bahwa hanya Allah yang memberikan perlindungan dan penghiburan. Selain itu, terdapat dua orang spektakuler yang mempercayai keberadaan Allah. Orang yang pertama adalah Sir Isaac Newton. Ia berkata bahwa semua temuannya adalah jawaban atas doanya. Ia juga percaya bahwa Alkitab merupakan firman Allah. Menurutnya ateis tidak masuk akal karena semua hal di dunia ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Bumi dan matahari saja memiliki jarak yang ideal sehingga kita dapat menerima cahaya dan panas yang sesuai. Selain Sir Isaac Newton, Albert Einstein adalah orang spektakuler yang mempercayai keberadaan Tuhan. Ia berkata bahwa ia melihat keteraturan alam semesta yang tidak mungkin terjadi tanpa campur tangan pencipta yang jenius. Saudara-saudara sekalian, terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengar dan merenungkan bersama beberapa topik bahasan sebelumnya. Kiranya apa yang telah kita bahas dapat menjadi berkat bagi kita semua. Mohon maaf apabila sepanjang video ini masih terdapat banyak kekurangan dan juga kesalahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.